Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam keberkahan selalu. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk dibacakan kepada anak-anak ya. Dan buku ini kira-kira judulnya apa ya? Yuk kita lihat sampulnya. Wow, sampulnya bagus sekali. Kira-kira ini membawa apa ya? Ya, membawa pesawat kertas ya. Pesawat dari kertas. Yuk kita buka bersama. 3, 2, 1. Pesawat kertas persahabatan. Nah, bagus sekali ya sampulnya. Berwarna abu-abu ini. Buku ini ditulis oleh Kakak Dian Sukma Kuswardani dengan ilustrator Kakak Pinky Ayako Saputro. Dan tentu saja buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Terima kasih untuk kiriman bukunya untuk Bu Aini. Barokallah. Sangat bermanfaat. Baik anak-anak hebat semuanya, tentu anak-anak sudah tidak sabar kan untuk menyimak Bu Aini membaca cerita yang berjudul Pesawat Kertas Persahabatan. Yuk kita baca basmalah bersama-sama agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawat Kertas Persahabatan. Beberapa hari ini rumah di sebelah rumah Danar diperbaiki. Suara ketukan palu sering terdengar. Mungkin tidak lama lagi rumah itu akan ditempati. Kira-kira seperti apa tetangga barunya? Danar penasaran. Sore itu Danar membersihkan halaman belakang rumahnya. Dia menemukan sebuah bola. Bola itu bukan miliknya. Tebakan Danar, bola itu terlempar ke halamannya tanpa sengaja. Mungkin dari rumah sebelah, rumah tetangga yang baru pindah. Seusai membersihkan halaman, Danar menulis pesan di selembar kertas. Dia melipat kertas itu menjadi pesawat. Danar lalu melemparnya melewati dinding pembatas rumah. Isi dari surat itu adalah, apakah bola karet biru milikmu? Dan Danar melemparkannya. Wush!
Danar menunggu. 1 jam berlalu. Mungkin tidak ada yang melihat dan membaca pesawat kertas itu. Keesokan paginya, Danar buru-buru memeriksa halaman belakang. Sebuah pesawat kertas tersangkut di ranting. Dia segera mengambil dan membukanya. Ada pesan di pesawat kertas. Danar membacanya lalu tersenyum. Yang isinya, "Ya, bola itu milikku. Apakah bisa dikembalikan?" Danar pergi ke rumah sebelah. Ternyata anak itu sudah berada di teras rumahnya. Danar menunggu di luar pagar. Dia menghampiri Danar. "Terima kasih ya, aku Dikta." "Siapa namamu?" tanyanya. Danar ingin menyebut namanya, namun dia terlalu malu untuk bicara. Dia tak ingin Dikta tahu rahasianya. Setiap kali bertemu di depan rumah, Danar hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Saat Dikta akan mengajaknya bicara, Danar segera masuk ke dalam rumah. 2 hari ini Danar tidak melihat Dikta. Tidak ada suara dari rumahnya. Lampu teras juga menyala. Danar mengirimkan pesan pesawat kertas lagi. Yang isinya, "Aku tidak melihatmu. Kamu pergi keluar kota." Keesokan harinya sepulang sekolah, Danar melihat pintu rumah Dikta terbuka. Dia bergegas ke halaman belakang. Danar mencari dengan teliti. Kali ini pesawat kertas tersangkut di antara daun sawi. Dikta membalas pesan Danar. Dikta baru pulang dari rumah pamannya. Dia mengundang Danar ke rumahnya. Dan isi surat yang ditulis oleh Dikta kepada Danar adalah, "Paman memberiku mainan baru. Ayo main bersama di rumahku. Kalau kamu mau, langsung datang saja." Danar datang ke rumah Dikta. Dikta langsung mengajak masuk dan menunjukkan helikopter mainannya. Danar sudah lama menginginkan mainan seperti itu. Mereka berusaha menerbangkannya. Ternyata tidak semudah yang dikira. Beberapa kali helikopter itu menabrak dinding dan jatuh. Hore! Akhirnya Dikta berhasil membuat helikopter itu terbang dengan tenang. Berhasil! Seru Danar senang. Itu pertama kalinya Danar berbicara di depan Dikta. Danar terkejut dan malu. Dia berlari pulang begitu saja.
Danar sangat sedih. Dia khawatir akan ditertawakan atau diejek. Danar sudah sering mengalaminya. Danar juga takut kehilangan teman. Adakah anak yang mau berteman dengan orang gagap seperti dirinya? Tiba-tiba sebuah pesawat kertas jatuh di atas kepalanya. Danar membaca pesan dikta. Danar mengambil selembar kertas dan menulis balasan. Isi pesan dari dikta adalah, "Ada apa? Kenapa tiba-tiba pulang?" Dan Danar menulis pesan untuk dikta. "Aku malu karena aku gagap." Danar pasrah. Mungkin dikta tak akan mau bermain lagi dengannya. Lalu sebuah pesawat kertas mendarat lagi di halaman belakang. Danar membukanya dengan perlahan. Begitu membaca pesan di pesawat kertas, dia merasa lega. Danar mengulang-ulang membaca pesan itu. Teman yang unik dan menyenangkan. Danar tersenyum lebar. Surat dari dikta berisi, "Memangnya kenapa? Aku suka bermain denganmu. Kamu teman yang unik dan menyenangkan. Besok main lagi ya. Sekarang sudah terlalu sore." Dikta penasaran seperti apa rasanya bicara gagap. Danar bilang rasanya seperti keran air yang tersumbat. Dikta mencoba berbicara seperti Danar. Ternyata sulit dan melelahkan. Sekarang dia tahu apa yang dirasakan Danar. Kadang Danar bisa berbicara dengan lancar. Kadang gagapnya semakin parah, terutama saat dia terlalu senang, cemas, gugup, marah, atau takut. "Mau buah apa?" tanya dikta pada Danar yang asyik merakit pesawat mainan. Bu, buah buah naga," sela dikta. Danar menggeleng. "Nangka?" Danar menggeleng lagi. Danar terdiam. Dikta menyadari ada yang salah. Seharusnya dikta lebih sabar menunggu Danar menyelesaikan kalimatnya. Dikta minta maaf. Mereka berbaikan lagi. Pesawat mainan belum selesai dirakit. Jadi sepulang sekolah, Danar membawa mainannya ke rumah dikta. Namun dikta masih mengerjakan tugas. Jadi dia melanjutkannya sendiri. "Cita-citamu menjadi apa, Danar?" tanya dikta. Danar belum tahu. Dia juga bertanya-tanya. Cita-cita apa yang cocok untuk orang gagap?
Sepulang dari rumah Dikta, Danar terus memikirkannya. Kelak dia ingin menjadi apa? Saat beranjak tidur, Danar mendengar Dikta memanggil-manggil. Danar keluar menemuinya. "Lihat ini," kata Dikta. Dikta mengulurkan selembar kertas bergambar tokoh-tokoh hebat yang pernah gagap. Danar pasti juga bisa sehebat mereka. Di antaranya, ini adalah tokoh-tokoh hebat yang pernah gagap ya. Di antaranya ada B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga. Kemudian ada Joe Biden, Presiden Amerika. Kemudian ada Jonathan Smith, pelatih penerbangan. Ada Tiger Woods, atlet golf. Kemudian ada Felicity Baker, penyiar berita. Dan ada Rowan Atkinson. Nah, ini juga komedian. Nah, ini untuk gambar-gambar tokoh-tokoh yang pernah gagap. Aku punya cita-cita sekarang. Jadi teknisi pesawat, kata Danar. Minggu pagi ini Danar dan Dikta mau bermain basket bersama-sama. Ada lapangan olahraga di dekat rumah. Dikta pergi terlebih dahulu karena Danar belum selesai sarapan. Setelah makan, Danar menyusulnya. "Siapa itu?" gumam Danar. Oh, Danar mengenalnya. Mereka sering mengejek Danar saat berpapasan. Danar melihat anak itu mendorong Dikta. Danar ingin menghentikan anak-anak itu. Apakah dia bisa? Apa yang harus dia lakukan? Di seberang lapangan, Danar melihat Pak Boni, satpam di perumahan mereka. Danar berjalan ke tengah lapangan, tenggorokannya terasa tersumbat dan bibirnya gemetar. Dia berusaha keras mengeluarkan suara dari mulutnya. Berhenti! Aku laporkan kalian pada Pak Boni, seru Danar susah payah. Anak-anak semua itu akhirnya pergi. Danar senang bisa mengatakan apa yang dia inginkan dengan berani. Biasanya dia hanya menghindar. Sejak hari itu Danar tidak lagi menyembunyikan gagapnya. Danar belajar menerima keunikannya. Danar percaya gagap tidak menghalanginya mendapatkan teman. Gagap tidak menghalanginya mengejar cita-cita. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Itulah tadi
cerita yang berjudul Pesawat Kertas Persahabatan ya. Tadi ada tokoh ceritanya, ada Danar yang gagap dan juga sahabatnya bernama Dikta. Nah, anak-anak tentu tahu ya apa itu gagap. Gagap merupakan gangguan bicara yang membuat seseorang itu tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan lancar. Maka anak-anak harus bersyukur ya apabila berbicara dengan lancar, bisa menyampaikan kalimat, bisa menyampaikan pendapat, maka wajib bersyukur, alhamdulillah. Dan yang perlu anak-anak tahu tentang gagap diantaranya adalah belum ada yang tahu pasti penyebab dari gagap. Kemudian juga gagap tidak berhubungan dengan kecerdasan. Bicara gagap itu seperti apa sih Bu Aini? Bicara gagap itu diantaranya mengulang-ulang awal kata seperti makan, mandi. Kemudian juga memanjangkan bunyi tertentu dari kata yang diucapkan seperti minum. Terdiam sejenak saat mengucapkan kata, itu disebut dengan gagap. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan jika ada teman anak-anak yang gagap? Yang pertama diantaranya adalah berbicaralah dengan kecepatan yang lebih lambat. Kemudian yang kedua, jangan menyela saat dia bicara. Dan yang ketiga, dengarkanlah dengan sabar. Nah, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmah ya, serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan yang paling penting adalah jika anak-anak mempunyai keunikan ya, maka terimalah keunikan-keunikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lapang, dengan keikhlasan. Karena anak-anak harus percaya bahwa keunikan itu justru akan membuat anak-anak menjadi istimewa. Jika anak-anak memiliki teman yang unik, dukunglah dia agar dia menjadi lebih percaya diri. Dan anak-anak dapat belajar dari kisah Danar tadi ya, Danar, persahabatan Danar dan Dikta yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Mudah-mudahan cerita yang berjudul Pesawat Kertas Persahabatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap semangat membaca dan tetap semangat belajar, dan teruslah berbuat kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun anak-anak berada. Ya, baik, Bu Aini mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian anak-anak. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.